Selamat pagi Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek saya bernama Steel Workshop untuk Flood Resilience Kedoya Utara. Pertama-tama yang akan saya jelaskan adalah resilience. Resilience adalah proses adaptasi menghadapi kerusakan, ancaman, tragedi, stres, atau trauma. Resilient arsitektur adalah strategi menyiapkan bentuk arsitektur untuk beradaptasi dan melakukan pemulihan terhadap suatu ancaman keberlangsungan kota. Bengkel besi merupakan sebuah jenis usaha yang menghasilkan suatu produk atau barang-barang yang material utamanya berupa besi. Lokasi tapak saya berada di Jalan Kedoya Raya 27F RT 001 RW 006 di Kedoya Utara, Kebonjeruk dengan KDB 60%, KDH 20%, KLB 2,4 dan luas tanah 2000 meter persegi yang merupakan zona pertokoan dan perdagangan. Alasan pemilihan bengkel besi ini karena bengkel besi merupakan usaha yang paling sering ditemukan di daerah sini, dan Kedoya Utara merupakan daerah yang rawan banjir setiap tahunnya. Dapat dikatakan banjir di Kedoya Utara sering terjadi apabila hujan yang terus-menerus, dan ketinggian banjir bisa mencapai 40 cm hingga 1,3 meter. Lokasi dan kondisi tapak saya berada di jalan utama Kedoya Utara, di mana pada depan tapak tidak terjadi kemacetan atau tidak padat karena tapak tidak berada pada persimpangan besar. Lalu tapak ini dikelilingi bangunan-bangunan kecil dan ada bangunan yang berada di depannya yang merupakan sebuah pabrik toko mainan. Lalu untuk program yang saya berikan terdapat yang pasti ada bengkel besi itu sendiri, ada galeri, study room, dan ada mesh untuk karyawan, co-working space ataupun communal space. Lalu ada treatment plan-nya seperti water filter dan juga water tank. Di sini merupakan program ruang yang saya berikan. Lalu untuk konsep dari bangunan ini menggunakan konsep bangunan panggung atau stilt house, di mana sistem ini merupakan sistem yang paling efektif dan efisien digunakan pada tapak daratan. Lalu untuk konsep lainnya, saya ingin memunculkan karakteristik besi itu sendiri, sehingga beberapa struktur dan juga fasad menggunakan bahan-bahan dari besi. Lalu strategi desain yang saya gunakan adalah seperti yang saya sudah bilang, memunculkan karakteristik besi itu sendiri, sehingga pada bangunan Steel Workshop ini yang menjadi point of interest-nya adalah kolom yang berbentuk V yang berada pada bengkel utama. Di sini menunjukkan karakter besi, bahwa besi bisa mengangkat beban yang berat atau bisa menahan beban yang berat. Lalu untuk pembagian ruang pada bangunan yang sebelah depan ini merupakan bangunan umum di mana terjadi interaksi antara klien dan juga produsen. Lalu pada bagian kedua, pada bangunan belakang, terdapat bengkel pada lantai satunya. Lalu lantai 2 terdapat galeri dan juga co-working space ataupun communal space. Dan di lantai 3 terdapat mesh untuk karyawan. Diharapkan Steel Workshop ini dapat menjadi contoh bagi para bengkel lainnya agar bisa tetap menghadapi banjir dan tetap produktif di daerah Kedoya Utara. Ini merupakan block plan. Ini merupakan site plan. Ini merupakan denah lantai 1. Di mana pada denah lantai 1 terdapat loading in dan out yang bisa saling berhubungan dengan bengkel. Di mana pada pintu-pintu ini menggunakan pintu sliding door atas dan akan selalu dibuka apabila bengkel sedang bekerja, sehingga memudahkan loading in dan out ke bengkel. Merupakan lantai 2 di mana terdapat co-working dan atau communal space yang bisa digunakan masyarakat untuk produktif, baik mengerjakan tugas, berkumpul, atau melakukan pekerjaan dalam ruangan lainnya. Terdapat galeri, di mana galeri ini berfungsi sebagai untuk memamerkan
instalasi atau produk-produk dari besi itu sendiri. Di lantai 3, di mana lantai 3 dijadikan sebagai mes untuk karyawan. Untuk potongan, seperti yang tadi sudah dibilang, point of interest-nya adalah kolom baja WF yang dibentukkan V ini, sehingga memunculkan karakter dari besi. Selain itu, terdapat struktur atap dengan menggunakan baja WF yang untuk potongan memelintang dan juga potongan memanjang, yang menunjukkan ada void pada bengkel utama, di mana berarti bengkel utama menggunakan cahaya alami. Lalu ini adalah eksplodisi isometrik yang menunjukkan tentang penggunaan steel house atau panggung, serta penggunaan karakter atau bahan-bahan dari besi, baik dari struktur, kolom-kolom, dan juga fasad. Ini merupakan event sequence, di mana pada event sequence apabila kondisi saat tidak banjir, bangunan bisa digunakan secara maksimal. Di bangunan utama bisa dijadikan sebagai pertemuan antara klien dan produsen. Pada lantai 1 bengkel para pekerja bisa bekerja dengan baik. Lantai 2 digunakan sebagai coworking atau communal space. Lalu apabila banjir mencapai level tertinggi 1,3 meter, mungkin ruangan masih bisa digunakan maksimal, akan tetapi akan terjadi pengurangan pada lantai 2 ini. Karena pekerjaan-pekerjaan bengkel mungkin saja bisa dipindahkan ke lantai 2. Lalu apabila kondisi saat banjir melebihi level tertinggi, yang bisa dilakukan hanyalah melakukan pekerjaan bengkel yang terjadi di lantai 2, sehingga bengkel utama akan dipindahkan ke lantai 2. Ini merupakan perspektif. Sekarang saya akan masuk ke video animasi. Ini merupakan tampak. Pada ruang ini terdapat interaksi antara klien dan produsen. Ini merupakan ruang kantor. Lalu ada penghubung. Dan ini merupakan galeri serta coworking atau communal space. Terdapat void yang cukup besar sehingga menggunakan cahaya alami. Lalu pada lantai 3 terdapat kamar mandi untuk mes karyawan. Dan ini merupakan ruang yang digunakan untuk tempat tinggal karyawan apabila banjir terjadi. Struktur-struktur baja WF yang diekspos untuk memunculkan karakteristik besi, dan serta juga fasad-fasad. Sekarang kita menuju ke bengkel utama besi. Terdapat sliding door yang bisa langsung tembus ke loading in dan out. Dan ini merupakan kolom V yang merupakan point of interest dari bengkel utama ini.
Lalu ini merupakan area loading in dan out, baik bagi stok besi ataupun barang besi. Dan setelah ini saya akan masuk ke keadaan ketika banjir. Yang merupakan keadaan ketika banjir, lantai ground floor masih berada pada titik aman. Serta bengkel utama masih bisa digunakan dengan baik apabila banjir mencapai level tertinggi di daerah tersebut. Demikian presentasi hari ini. Terima kasih.